Shalom, selamat sore Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang agem Bapak Ibu yang pertama kali boleh hadir di tempat ini dan selamat mengikuti ibadah. Pada sore hari ini kita akan mengikuti ibadah pemberkatan perkawinan kedua saudara kita, yaitu Saudara Yoyok Budi Santoso dan Saudari Sri Wahyuni. Marilah kita mengikuti semua rangkaian sesuai dengan buku panduan ibadah yang kita terima. Umat dimohon tetap duduk. Bapak Pendeta beserta Bapak Ibu Penatua dan Diaken yang terkasih, kami menghayati bahwa perkawinan adalah anugerah Tuhan yang kudus dan agung. Oleh sebab itu, kami datang di sini menyerahkan kedua anak kami yang terkasih, Saudara Yoyok Budi Santoso dan Saudara Sri Wahyuni, untuk diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan yang kudus. Para orang tua, kedua mempelai dan keluarga terkasih, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, majelis jemaat dan warga jemaat menerima serta menyambut keinginan keluarga besar. Today I will know, I will trust in Him and not be afraid, for
dipersilakan bangkit berdiri. Terpujilah Allah yang telah memberi hikmat-Nya bagi umat-Nya yang dikasihinya. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait pertama dan yang ke-6. Hai mari sembah. Ibadah ini kita laksanakan dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Pada ibadah kita sore hari ini, kita akan dihantar dengan tema ibadah yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 17 yang demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Akan memperhatikan pembacaan Alkitab yang akan kita hantar dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 192, Isining Kabar Kapingahan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang
sungguh indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu dan selalu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, layakkan kami Tuhan, buka hati kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu dapat tertanam di dalam setiap kami, dan bahkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, jadikanlah kuasa-Mu nyata Tuhan di tengah ibadah kami pada hari ini. Biarkan Bapak Pendeta tersembunyi di balik salib-Mu, sehingga kehendak-Mu sajalah yang akan disampaikan kepada setiap kami, bukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bersama-sama berada di gedung gereja ini untuk menjadi saksi atas pemberkatan perkawinan saudara kita Mas Yoyo dan saudari kita Mbak Yuni. Sugeng rawuh kagem panjenengan Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali berada di gedung gereja GKJW, Gereja Kristen Jawiwetan Simomulyo. Wonten ingkang nembe kemawon rawuh, artinya baru pertama kali ikut ibadah di gereja ini, mungkin bisa berdiri. Ada? Oke, matur nuwun, panjenengan sudah berdiri. Iya, saya kira saya melihat wajah-wajah yang memang tidak familiar. Artinya panjenengan saya percaya dari keluarga Mbak Yuni maupun juga Mas Yoyo yang ikut nyengkuyung kebahagiaan mereka pada sore hari ini. Sugeng rawuh Ibu, Bapak. Sugeng rawuh Pak Markus, Ibu. Mempelai. Selamat sore. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sore hari ini perenungan kita saya beri judul mendengar dan melakukan. Di dalam bacaan kita di Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27 ada disebutkan dua kelompok atau dua golongan orang, dua macam kelompok atau golongan orang.
Yang pertama adalah golongan orang bijak, dan yang kedua adalah golongan orang napa Bapak Ibu? Bodoh. Nah, kalau saya bertanya kepada panjenengan yang rawuh pada sore hari ini, pasti panjenengan akan, kalau ditanya termasuk golongan orang bodoh atau orang bijak, jawabannya orang bijak. Nggih. Kalau saya bertanya, apakah panjenengan masuk golongan orang bodoh atau orang bijak? Pasti semua menjawab golongan orang bijak. Nggih, Bapak Ibu majelis. Nggih. Oke. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Golongan orang bijak adalah orang-orang yang menurut dawuhipun Gusti di Injil Matius, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Golongan orang-orang bodoh adalah orang-orang yang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya. Sekarang saya akan bertanya lebih lanjut untuk menegaskan. Masihkah panjenengan yakin bahwa jenengan semua termasuk orang-orang yang bijaksana? Yakin nggih? Ya. Panjenengan yakin adalah orang-orang bijaksana, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ketika pendeta atau pelayan ibadah menyampaikan firman, jadilah orang sabar, maka orang bijak adalah ia yang mendengar dan melakukannya. Jadi ketika berada di gedung gereja mendengarkan khotbah pendeta atau pelayan, kemudian dikhotbahi tentang bagaimana hidup yang sabar, maka keluar dari gereja harus apa? Harus sabar. Tapi tidak jarang ketika keluar gereja, karena gereja Simo ini mepet dalan, bukan mewah ya, tapi mepet dalan, mepet kali. Keluar dari halaman ada motor lewat, banter. Apa yang terjadi? Masih sabarkah kita? Surabaya metu, nggih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, terutama Mas Yoyo dan Mbak Yuni, dalam membangun relasi dengan orang lain atau dalam kita membangun sebuah keluarga, kita mau tidak mau dan bahkan harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita membangun relasi dengan orang lain atau membangun sebuah keluarga sebagai suami istri atau orang tua, tidak cukup hal-hal baik yang disampaikan oleh pelayan Tuhan atau yang panjenengan baca di Alkitab itu hanya berhenti di dalam diri panjenengan saja. Tetapi itu harus mawujud, harus diwujudkan melalui sebuah perbuatan atau dilakukan. Ya, saya percaya karena saya pun juga pernah pra pernikahan, artinya masa-masa pacaran begitu. Kalau pacaran itu kan banyak hal yang indah, yang manis yang disampaikan, ngaten nggih. Leres napa mboten niki? Leres nggih.
Masa-masa yang paling indah itu masa-masa setelah menikah atau masa pacaran? Jujur. Jujur. Masa pacaran atau setelah menikah? Dua-duanya. Iya. Jadi hal-hal baik yang kita sampaikan itu tidak cukup hanya sebatas kata-kata, tetapi harus benar-benar terwujud di dalam relasi kita sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai sesama dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam masyarakat, tanpa memandang siapa mereka. Karena sudah jelas, sebagai orang yang bijaksana kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita mendengar bagaimana seorang Kristen yang taat pada Tuhan adalah orang yang hidupnya penuh kasih, hidupnya panjang sabar. Maka itu yang harus dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Siapkah panjenengan melakukan itu? Dan juga panjenengan semua yang sudah membangun keluarga-keluarga ini, ya jangan salah, ini pituturnya bukan hanya untuk calon mempelai, tapi untuk kita semua, ya yang sudah berkeluarga. Kita harus memperhatikan hal ini. Karena apa? Karena kemudian jika apa yang kita dengarkan itu berhenti di dalam hati kita saja, firman yang kita dengarkan itu berhenti di dalam hati kita saja, tidak kita wujudkan, atau ya kalaupun mewujud hanya sekedar kata-kata tanpa aksi nyata, itu pasti apa yang kemudian digambarkan sebagai rumah yang didirikan di atas pasir, yang kena badai, kena angin, kena hujan, hancur. Tetapi sebaliknya, ketika kita membangun rumah tangga dengan ya penuh hikmat Tuhan, menjadi orang yang bijaksana, kita mampu menerapkan dawuh Gusti, rumah tangga kita arep dihajar badai bagaimanapun tetap akan kokoh berdiri. Bahkan saya percaya, saya yakin, ketika hidup kita sebagai orang bijaksana, maka yang terjadi adalah justru keluarga kita akan diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu yakin? Mas Yoyok dan Mbak Yuni yakin? Selamat menjadi orang-orang bijaksana di dalam kehidupan berkeluarga, berpersekutuan, bermasyarakat, sehingga kita akan kuat di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, baik sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai saudara, dan juga kita sebagai apapun itu, sehingga kita akan senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya teduh sejenak. Amin. Kita bersama memuji Tuhan kembali. Hitung jemaat 451 bait 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama akan masuk di dalam bagian pengesahan perkawinan secara gerejawi. Umat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena pada hari ini Saudara Yoyok Budi Santoso dan Saudari Sri Wahyuni akan menyerahkan perkawinannya melalui ibadah ini. Karena hingga saat ini tidak ada pengajuan keberatan yang sah dari berbagai pihak atas keinginan mereka, maka marilah permintaan mereka kita laksanakan dalam terang kasih Allah dengan penuh sukacita. Mempelai yang berbahagia, keindahan alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah menjadi sempurna ketika Tuhan Allah mempersekutukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan kasih dan memberkati mereka, serta mengutus mereka untuk mengusahakan dan memelihara segala makhluk. Dengan demikian, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan panggilan Tuhan Allah dalam mewujudkan rencana karyanya di dunia ini. Demikianlah yang harus mempelai nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengundang mempelai untuk berdiri. Sudah siap? Mempelai yang berbahagia, sesungguhnya Tuhan Allah sendiri yang telah mempertemukan saudara berdua dalam perkawinan ini. Namun demikian, jemaat juga mengharap saudara bersedia menyatakan pengakuan dan janji saudara di hadapan Tuhan Allah dan umat-Nya. Untuk itu, apakah saudara berdua bersedia menyatakan pengakuan dan janji saudara? Bagaimana jawab saudara, apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Jika demikian, jawablah pertanyaan berikut. Perlu diketahui bahwa jawaban saudara adalah jawaban kepada Tuhan. Saudara Yoyok Budi Santoso, apakah saudara percaya bahwa saudari Sri Wahyuni adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra yang sepadan bagi saudara untuk selama hidup saudara? Bagaimana jawab saudara, apakah percaya? Ya, saya percaya. Saudari Sri Wahyuni, apakah saudari percaya bahwa saudara Yoyok Budi Santoso adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra yang sepadan bagi saudari untuk selama hidup saudari? Bagaimana jawab saudari, apakah percaya? Ya, saya percaya. Atas dasar pengakuan saudara berdua, maka dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menetapkan dan mengesahkan perkawinan saudara. Mari Bapak Ibu kita doakan mereka. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mempertemukan dan mempersekutukan mereka dalam ikatan perkawinan ini. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati dan mengkuduskan perkawinan mereka, sehingga kehendak Tuhan Allah yang kudus menjadi nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Amin. Kita akan bersama memperhatikan persembahan pujian dari paduan suara bunga bakung, nikah suci.
Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama menjadi saksi atas apa yang akan mereka ikrarkan janji suci pada sore hari ini. Ya, enggak apa-apa. Tangan tetap. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya, Yoyo Budi Santoso, mengambil engkau, Sri Wahyuni, sebagai istri seumur hidupku. Dan aku akan berjanji akan mencintaimu dan mengasihimu baik dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan, dan dalam keadaan sehat maupun sakit, dan akan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri yang dipersekutukan oleh Allah. Pasangkanlah cincin ini kepada mempelai wanita. Cincin ini kusematkan ke jarimu sebagai tanda bahwa aku akan selamanya mengasihimu. Dalam nama Allah, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saya Sri Wahyuni mengambil engkau, Yoyo Budi Santoso, sebagai suamiku untuk seumur hidupku. Aku berjanji akan mencintai baik dalam suka dan duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan, dalam keadaan sehat maupun sakit, dan akan selalu tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari selaku suami istri yang telah dipersekutukan oleh Allah. Pasangkanlah cincin ini pada mempelai laki-laki. Cincin ini melingkar di jarimu sebagai tanda aku mengasihimu selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja ini untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian bersedia dan berjanji untuk mengingatkan dan mendukung mempelai dalam melaksanakan janjinya, sehingga kehendak Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka? Bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah bersedia dan berjanji? Memulai berdua, Tuhan Yesus bersabda, apa yang telah dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hal ini tidak mudah dilaksanakan mengingat banyak sekali godaan dan tantangan dalam perjalanan kehidupan suami istri.
Oleh sebab itu, senantiasalah bersama berdoa, memohon kekuatan agar satu tubuh yang telah utuh ini semakin kokoh di dalam Tuhan, saling melengkapi, saling melayani, saling kasih mengasihilah kalian sebagai suami istri. Mari Bapak Ibu, kita mohonkan berkat atas saudara kita yang berbahagia pada sore hari ini. Tetap ya, maju. Maju. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mohonkan berkat atas kedua saudara kita yang berbahagia, mempelai yang berbahagia pada saat ini. Kiranya Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, dan Roh Kudus, Sang Sumber Hikmat, memberkati, menyertai selaku suami istri, orang tua, dalam membangun keluarga saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali, termasuk orang tua. Dipersilahkan duduk. Sebelum kita akan masuk ke penandatangan surat perkawinan gerejawi, ada persembahan pujian dari paduan suara Gita Kasih.
Mempelai dan orang tua dipersilahkan menuju ke tempat penandatanganan bersama dengan para saksi. Monggo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi akan dilakukan penandatanganan surat perkawinan gerejawi. Namun akan saya bacakan dulu surat tanda perkawinan gerejawi Jemaat GKJ Simomulyo nomor register 068-1C-11-2023. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Simomulyo Surabaya dalam kebaktian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 16 telah melaksanakan pengesahan perkawinan gerejawi antara nama Yoyok Budi Santoso, warga jemaat GKJ Jemaat Simomulyo, dengan nama Sri Wahyuni, asal jemaat GKJ Simomulyo Surabaya. Sejak tanggal tersebut di atas, maka mereka menjadi suami istri. Ditandatangani mempelai pria Yoyok Budi Santoso, tanda tangan mempelai wanita Sri Wahyuni. Saksi pertama Agus Budi Santoso, saksi kedua Sri Yani. Dan Majelis Jemaat Simomulyo Pendeta Galuh Iria Kris Lumatio. Yang pertama akan ditandatangani oleh mempelai pria Mas Yoyo. Pelan-pelan saja di foto. Ya, dilanjutkan mempelai wanita Mbak Sri Wahyuni. Saksi pertama Bapak Agus Budi Santoso. Dan saksi kedua Ibu Sri Yani. Dan yang terakhir diketahui Pendeta Galuh. Ya, penandatanganan telah selesai. Namun sebelum kembali ke tempat untuk dokumentasi, mungkin bisa diambil fotonya. Kalau berdiri monggo bisa supaya bagus. Ya, terima kasih. Kedua mempelai bisa kembali ke tempat, didampingi kedua orang tua dan kedua saksi bisa kembali ke tempat. Mbaknya ini dekat sini aja enggak apa-apa. Mbak yang nata-nata dekat di sini enggak apa-apa supaya enggak lari-lari. Siap. Belum dulu. Iya. Belum dulu. Kasih aja. Nah, supaya tengah. Manusia hidup tidak hanya membutuhkan roti saja, tetapi juga setiap firman yang Tuhan telah sabdakan. Dan itu ada di dalam Alkitab. Untuk itu terimalah Alkitab ini, bacalah, terus juga lakukanlah dalam hidup kalian, supaya keluarga yang kalian bangun senantiasa kuat berlandaskan sabda Tuhan,
sehingga apapun yang akan menerpa kehidupan rumah tangga saudara berdua akan tetap berdiri kokoh. Terimalah Alkitab ini. Sebagai bukti bahwa saudara berdua telah sah sebagai suami istri secara gerejawi, terimalah surat tanda perkawinan gerejawi ini. Inilah Bapak Ibu Saudara keluarga baru di GKJ Simo Mulyo. Mari kita sambut mereka dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, di hari yang bahagia ini mempelai ingin mengungkapkannya melalui pujian. Untuk itu monggo mempelai bisa melantunkan pujian yang indah untuk semua menghadap ke jemaat. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu
atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya. Hari kian bergulir, semakin dekat dirimu di hatiku. Meskipun tak terucapkan, ku merasakan dalamnya cintamu. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun di dalam cintamu. Ku temukan bahagia. Hari kian bergulir, semakin dekat dirimu di hati.
mempelai berdua seperti lilin pribadi yang telah saudara berdua padamkan, maka saudara bukan lagi dua melainkan satu, kesatuan yang telah diberkati Tuhan. Kita akan bersama memperhatikan persembahan pujian dari blok 3. Monggo. Yang ku gambar untuk senja.
umat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersyukur dengan mengumpulkan persembahan. Ayat yang menjadi dasar bagi kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 160 bait pertama sampai selesai, Jiwa Rogo Kawulo. Mari kita satukan hati kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini atas sukacita yang indah dan mendalam yang boleh kami rasakan. Atas berkat Tuhan pada saudara kami Mas Yoyok dan Mbak Yuni. Kami sungguh percaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka sampai kapanpun. Sehingga keluarga yang dibangun di dalam sukacita damai sejahtera Tuhan. Pun juga kami menyerahkan setiap umat kepunyaan Tuhan yang pada saat ini bersama dengan kami di dalam ibadah pemberkatan perkawinan ini. Tuhan pun memberkati, memberikan kekuatan, sehat, hikmat, damai sejahtera, lancar di dalam setiap usaha pekerjaan yang ditekuni. Sungguh kami percaya Tuhan membersamai kami semua di dalam kehidupan ini, pun juga di dalam kami membangun rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kehidupan kami, keberadaan kami mampu menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan kami mampu mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya di dalam keseharian kami, baik di dalam kami bekerja, di dalam kami berkeluarga, bermasyarakat, maupun juga di dalam kami membangun persekutuan Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, dan syukur itu kami nyatakan melalui kami mengaturkan persembahan
Kami percaya Tuhan menyucikan sehingga persembahan ini berkenan di hadirat Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama pada saatnya nanti akan mengakhiri ibadah ini ataupun juga cara kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan tuntun, Tuhan sertai kami semua sehingga kami bisa selamat sampai di tujuan. Pun juga mempelai bersama dengan keluarga, saudara, rekan teman semuanya, Tuhan membersamai. Dan ketika acara masih akan dilangsungkan esok hari di dalam resepsi perkawinan, Tuhan pun memberkati acara ini sehingga semua dapat berjalan lancar baik, menjadi sukacita bukan hanya bagi mempelai tetapi bagi semua orang yang merasakannya. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang pada sore hari ini bersama-sama menyatukan hati, menyediakan hati untuk melayani. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang sesungguhnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Umat saya undang untuk berdiri. Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dan melanjutkan ibadah kita melalui kehidupan kita masing-masing. Dan mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang bijaksana, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena itulah yang akan menjadikan kekuatan kehidupan kita, khususnya di dalam kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, baik itu secara pribadi, di dalam keluarga, maupun juga di dalam persekutuan Tuhan. Tiap langkahku Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya.
Saatnya terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur terima kasih. Ibadah telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak.